Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Wahyu dengan NIM 2336131. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada saya oleh Miss Urfi. Jawaban nomor 1 adalah pengertian audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, menjaga integritas, dan mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Fungsinya terbagi atas 4. 1. Mengamankan aset. 2. Menjaga integritas data. 3. Meningkatkan efektivitas sistem. 4. Meningkatkan efisiensi sumber daya. Adapun peran auditor dalam pengembangan sistem adalah evaluasi kelayakan, 2. Spesifikasi pengendalian, 3. Pengujian sistem, 4. Pemeriksaan pasca implementasi. Pengendalian audit sistem informasi terbagi atas 4. 1. Pengendalian organisasi, 2. Pengendalian keamanan fisik, 3. Pengendalian akses logis, 4. Pengendalian kelangsungan bisnis. Adapun risiko di dalam auditoring ada 3, yaitu risiko bawaan, yang kedua adalah risiko pengendalian, yang ketiga adalah risiko deteksi. Baik, yang kedua adalah tahapan proses pelaporan hasil audit sistem informasi adalah proses pelaporan audit dilakukan secara terstruktur guna memastikan transparansi dan akurasi informasi. 1. Penyusunan draft laporan. 2. Pembahasan dan identifikasi. 3. Penyusunan laporan akhir ataupun final. Yang keempat adalah distribusi pelaporan. Yang kedua adalah hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi. Hubungan antara keduanya bersifat saling melengkapi dan mengikat. Yang pertama adalah penerapan sama evaluasi. Yang kedua adalah alasan standar. Yang ketiga adalah mengidentifikasi celah keamanan. Yang keempat adalah memastikan integritas dan perlindungan aset. Baik, jawaban nomor 3 adalah faktor-faktor yang mencegah realisasi risiko meliputi efektivitas, kontrol internal, rendahnya kapasitas ancaman, dan ketiga adalah faktor keberuntungan. Hal ini mempengaruhi penilaian risiko dengan cara menurunkan estimasi kemungkinan, tetapi berpotensi memicu bias optimis yang berbahaya. Faktor yang mencegah terrealisasinya risiko terbagi atas 4, yaitu kontrol berlapis. Yang kedua, rendahnya frekuensi ancaman. Yang ketiga adalah ketidakadaan motivasi penyerang. Keempat adalah faktor keberuntungan. Dampak terhadap penilaian risiko atau risk and assessment terbagi atas 4. Yang pertama adalah penurunan skor kemungkinan. Yang kedua adalah munculnya complacency bias. Yang ketiga adalah penurunan prioritas alokasi sumber. Yang keempat adalah distorsi data historis. Baik, jawaban nomor 4 adalah menghadapi kelemahan sistem informasi, seorang auditor tidak hanya berperan sebagai pemeriksa tetapi juga sebagai mitra strategi untuk kemajuan perusahaan. Tindakan auditor untuk membantu organisasi berkembang selain melaporkan temuan auditor harus mengambil langkah proaktif. Yang pertama adalah memberikan rekomendasi solutif. Yang kedua adalah analisis akar masalah. Yang ketiga adalah edukasi dan pelatihan. Yang keempat adalah tindak lanjut bersama. Yang kelima adalah berbagi praktik terbaik. Cara auditor mengurangi risiko audit risiko memberikan opini yang salah dapat ditekan secara signifikan dengan cara 1.
pemahaman mendalam. 2. Evaluasi pengendalian internal. 3. Penilaian risiko akurat. 4. Perluas sampel bukti. Yang kelima adalah rotasi staf ahli. Yang keenam adalah supervisi. Baik, jawaban nomor 5 adalah prosedur audit internal seringkali menghadapi berbagai hambatan operasional dan psikologis dan teknis. Adapun 10 kendala dan solusinya, yang pertama adalah resistensi audit atau pihak audit. Kendalanya adalah audit bersifat defensif, tidak kooperatif, atau menganggap auditor sebagai mata-mata. Solusinya adalah bangun komunikasi dua arah sejak awal atau kick off meeting. Edukasi audit bahwa audit bertujuan untuk perbaiki proses, bukan mencari kesalahan personal. Yang kedua adalah keterbatasan waktu dan tenggat waktu yang ketat. Kendalanya adalah alokasi waktu audit terlalu singkat. Solusinya adalah gunakan pendekatan berbasis mikro atau risk-based auditing untuk memprioritaskan area berisiko tinggi, memanfaatkan teknik samping statis yang efisien. Yang ketiga adalah akses data dan informasi lambat. Kendalanya adalah audit menunda-nunda pemberian dokumen atau menyembunyikan data penting dengan solusinya adalah membuat kecepatan tertulis, mengenal jadwal penyerahan dokumen yang didukung oleh instruksi tegas dari manajemen. Yang keempat adalah kualitas data buruk. Kendalanya adalah dokumen berantakan atau data digital ataupun pencatatan manual yang tidak konsisten. Solusinya adalah gunakan perangkat lunak komputer RCTID, teknologi atau CTIS untuk menjaring data, memberikan rekomendasi perbaikan sistem pendataan data ke dependen. 5. Kurangnya kompetensi atau keahlian khusus audit. Kendalanya adalah audit tidak menguasai aspek teknis spesifik seperti sistem IT. Solusinya adalah sediakan pelatihan berkelanjutan bagi tim audit atau libatkan tenaga ahli eksternal untuk area yang sangat teknis. 6. Independensi dan aktivitas yang terganggu. Kendalanya adalah auditor memiliki hubungan dekat dengan audit atau pernah bekerja di departemen. Solusinya adalah lakukan rotasi tim audit secara berkala. Terapkan deklarasi independen tertulis sebelum penugasan audit dimulai. 7. Rekomendasi audit yang tidak ditindaklanjuti. Kendalanya adalah audit mengabaikan teman audit sehingga masalah yang sama harus berulang di periode berikutnya. Solusinya adalah gunakan sistem pelacakan otomatis atau follow up dashboard. Laporkan status temuan yang belum diselesaikan. 8. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia atau SDM. Kendalanya adalah jumlah staf auditor terlalu sedikit dibandingkan cakupan wilayah atau unit bisnis perusahaan yang luas. Solusinya adalah optimalkan teknologi audit berbasis digital atau remote audit untuk memangkas biaya perjalanan dan menghemat waktu. 9. Ruang lingkup audit yang terlalu luas. Kendalanya adalah fokus audit melebar ke arah baru di tengah jalan, membuat tujuan awal menjadi kabur dan tidak selesai. Solusinya adalah suruh audit charter atau mencoba bekerja audit program yang spesifik dengan kuali perubahan yang ruang lingkup harus melalui persetujuan tertulis komit audit. Yang 10. Hambatan komunikasi dan bahaya. Kendalanya adalah laporkan audit menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau kaku atau menyudutkan sehingga memicu salah paham. Solusinya adalah tulis laporan menggunakan bahasa yang konstruktif, lugas, dan berorientasi. Pada solusi dilakukan diskusi arah laporan atau closing
untuk menyamakan persepsi sebelum diterbitkan.